Halo teman-teman YouTube, ketemu lagi. Halo, gimana kabar? Semoga dalam keadaan sehat-sehat ya. Di saat ini jaga kesehatan adalah penting untuk menunjang kelancaran hidup kita. Oke teman-teman, saya kedatangan sebuah laptop baru, yaitu ini dia Lenovo ThinkPad E14G4, dimana laptop ini dibeli secara offline di toko dengan harga 16 jutaan, dimana harga ini bisa naik dan turun ya, tergantung penjualnya mengasih margin untuk naik turunnya. Oke teman-teman, selama pembelian teman-teman akan mendapatkan yang pertama, ini dia charger, dimana chargernya ini sudah Type C dan 65 watt sehingga support rapid charge. Dan untuk yang kedua teman-teman akan mendapatkan ini dia buku manual dan kartu garansi, dimana kartu garansinya ini ada level premier dimana selama 3 tahun. Dan selanjutnya teman-teman juga mendapatkan tas jinjing khas Lenovo seperti ini ya, jinjing ya seperti ini. Oke, dan untuk itu kita lihat dulu untuk laptopnya alias unitnya, dan kita lihat untuk materialnya. Di bagian atas terbuat dari anodis aluminium, jadi bagus, elegan, namun meninggalkan sidik jari atas atau berbekas. Dan di bagian bawah terbuat dari polikarbonat alias plastik. Dan untuk laptop ini mempunyai berat 1,6 kg dengan baterainya 45 watt hour, dimana di bagian bawah ini terdapat dua speaker dari Harman, yaitu ini dia alias stereo ya, 2 kali 2 watt speakernya kekuatannya. Oke, mantap. Untuk selanjutnya kita lihat dulu untuk port-portnya apa aja. Dan di bagian kiri ada colokan untuk Thunderbolt sekaligus untuk ngecas, dimana sudah pakai Thunderbolt 4, dan kemudian ada USB 3.2, kemudian ada HDMI, kemudian ada headphone jack combo, dimana di sini tidak ada ditemukan adanya Cat3 ya teman-teman, sayang sekali. Dan di bagian kanan di laptop ini ada USB 2.0, dan kemudian ada RJ45 alias Ethernet, dimana sudah gigabit, dan ada lagi port Keystone Lock. Setelah melihat I/O nya, kita lihat dulu untuk unitnya. Laptop ini dibukanya tidak bisa pakai satu tangan, jadi harus pakai dua tangan seperti ini ya, seperti ini teman-teman, jadi tidak bisa satu tangan. Oke, saya coba nyalakan, dan untuk melihat ini sangatlah bagus ya teman-teman, karena warnanya hitam. Dan untuk selanjutnya kita lihat di bagian keyboardnya ini bagus, yaitu keyboardnya ceklat full size dengan backlight dan fingerprint di tombol on off nya. Dan untuk backlightnya warna putih, terdiri dari 2 kali 3 keceran. Dan selanjutnya untuk di bagian layar, dimana layarnya ini adalah ukurannya 14 in dengan resolusinya Full HD, dimana panelnya memakai IPS dengan tingkat kecerdasannya 300 nit. Dan di layarnya ini terdapat webcam, dimana webcamnya ini 720p dengan dilengkapi dengan privasi shutter, dimana ada dual mic array di dalamnya, jadi akan memberikan rasa mic yang bagus alias jernih teman-teman. Dan untuk selanjutnya, dan tidak lupa untuk layarnya bisa ditekuk menjadi 180 derajat alias tegak lurus seperti ini teman-teman, jadi bagus. Oke, nice. Kita lihat dulu untuk komponen-komponen di laptop ini melalui screen recording. Nah teman-teman, setelah selesai setting-setting Windows 11 di laptop ini, kita lihat dulu untuk komponen-komponennya melalui klik kanan di start menu, kemudian pilih task manager dan pilih performance. Nah di sini kelihatan bahwa prosesornya memakai Core i5 1235U, dimana mempunyai clock speed dasarnya 1,3 GHz
dimana sudah 10 core. Nah 10 core ini terdiri dari 2 core untuk performance dan 2 core untuk efisiensi. Nah untuk performance core-nya yang dual core ini mempunyai maksimal turbo boost 4,4 GHz, sedangkan untuk efisiensi 8 core ini mempunyai turbo boost menjadi 3,3 GHz dan ini mempunyai 12 thread, dan untuk total charge-nya adalah ini dia 17 mega sendiri. Wah cukuplah, oke, mantap, dan mempunyai TDP 15 watt. Nah dari sini teman-teman jadi ngerti ya bahwa prosesornya ini udah cukup bagus di Gen 12 Core i5. Dan untuk selanjutnya juga mempunyai support RAM mencapai maksimal 64 GB. Oke, mantap. Dan untuk memorinya ini dia 8 GB dimana speednya 3200, dan ini masih ada slot lagi untuk menambahkannya. Jadi teman-teman bisa memaksimalkannya kinerjanya jika teman-teman menambahkan RAM di laptop ini, karena 8 GB terasa kurang untuk Windows 11 di saat ini. Kemudian untuk SSD-nya ini dia merek Micron, dimana tadi sudah saya coba tes pakai Crystal Disk Mark untuk kecepatannya. Ini dia hasilnya. Untuk read-nya yaitu 3200 MB per second dan write-nya 3000 MB per second. Nah cukuplah bagus dan kencang, dan ini yang bagus adalah sama teman-teman, stabil. Jadi sangatlah mantap untuk laptop ini mempunyai SSD dengan merek Micron dengan kecepatan yang sangat mantap, bagus. Nah ini dia teman-teman. Dan untuk selanjutnya untuk WiFi nya ini dia sudah WiFi 6, ini dia kelihatan WiFi 6 AX201. Jadi lebih bagus WiFi 6 ini karena lebih hemat daya dan jangkauannya ya cukup lebih luas daripada generasi sebelumnya. Dan untuk selanjutnya ada GPU nya yaitu Intel UHD, dan ini masih belum jadi Intel Iris Xe karena CPU Core i5 1235U ini mempunyai sifat eligible, yaitu harus memorinya dual channel dahulu supaya muncul Intel Iris Xe. Nah itulah teman-teman, jadi RAM ini harus dual channel dahulu supaya muncul Intel Iris Xe, seperti itu teman-teman. Nah jadi untuk selanjutnya teman-teman sebisa mungkin harus upgrade RAM di 8GB menjadi 16GB atau lebih. Nah cukuplah keren. Dan untuk selanjutnya fitur di laptop ini adalah adanya ini dia Lenovo Vintage. Lenovo Vintage ini adalah aplikasi yang digunakan untuk mengelola aplikasi maupun kegiatan di laptop ini, termasuk teman-teman jika ingin melihat dari status warantinya kelihatan. Nah statusnya adalah 3 tahun. Ini dia macam-macam fiturnya di sini. Dan selain itu juga ada fitur lainnya, yaitu ini dia microphone array, dimana supaya mengurangi cancellation alias namanya Lenovo Smart Noise Cancellation, supaya background teman-teman ketika sedang video call jadi tidak terdengar. Sangatlah bagus ya. Oke, nice. Dan kekurangannya di laptop ini adalah tidak adanya Microsoft Office yang include. Jadi teman-teman harus membeli lagi di laptop ini karena tidak ada Microsoft Office bundling di laptop ini. Maklum karena memang laptop ini digunakan versi untuk teman-teman yang profesional, sehingga biasanya membeli sendiri dari enterprise atau dari perusahaan masing-masing, sehingga tidak diikutkan di sini. Dan untuk selanjutnya kita kembali ke kamera. Untuk pilihan upgrade-nya yang pertama adalah menambahkan RAM. Tersedia satu slot dimana yang sudah tersolder adalah 8GB DDR4 3200. Nah di sini teman-teman bisa menambahkan lagi satu slot ini dengan 4GB, kemudian 8GB, dan yang ketiga 16GB, dan yang keempat 32GB, dimana untuk totalnya adalah 40GB dan disupport dengan prosesor Core i5 1235U, dimana yang sudah support 64GB untuk menghandle RAM tersebut, sehingga sudah cukuplah keren. Sedangkan pilihan aku yang kedua adalah SSD. Atas di sini ada SSD untuk menambahkannya pakai 2242, yaitu yang pendek dengan supportnya PCIe Gen 4, jadi bagus, mantap.
Iya, teman-teman gimana setelah melihat komponen-komponen dan impresi dari laptop ini? Cukuplah bagus dan sepadan dengan harganya, dimana secara alami memang laptop ini didesain untuk kegiatan teman-teman untuk enterprise dan businessman. Dan selama impresi ini juga bahwa saya menemui ada kekurangan dan keunggulan dari laptop ini, dimana keunggulan dari laptop ini yang saya temukan adalah versi saya adalah yang pertama adalah tersedianya dual storage SSD NVMe, jadi bagus. Dan yang kedua, garansi 3 tahun level primer, sehingga teman-teman tenang karena level primer ini adalah versi cukuplah bagus. Yang ketiga, performanya sangat bagus dengan Core i5 Gen 12 ditunjang Windows 10 Pro serta bisa tegak lurus 180 derajat pada layarnya, jadi cukuplah bagus. Dan bagi saya untuk kekurangannya adalah yang pertama, bahan bodi laptop mudah terkena bekas sidik jari dan tangan, terutama teman-teman yang pengguna tangannya basah atau berkeringat. Yang kedua, tidak adanya card reader, sangat disayangkan ya. Dan yang ketiga, belum adanya Microsoft Office, sehingga teman-teman harus membeli lagi. Nah, dari hal ini saya ada kesimpulan di Lenovo ini, yaitu yang pertama dapat digunakan untuk siapa saja, yaitu kegiatan office atau mengetik atau browsing dalam aktivitas keseharian sebagai karyawan atau pelajar yang ingin tampil beda. Jadi seperti itu ya. Dan yang kedua, untuk kegiatan multimedia seperti nonton, streaming, dan gaming ringan atau grafik setting low untuk lebih lancarnya. Yang ketiga, editing video standar dan sudah dibekali Intel Iris Xe, di mana teman-teman wajib menambah RAM dahulu supaya 2 channel, karena sifat dari Intel Iris Xe ini adalah wajib 2 channel dahulu. Nah, dari sini teman-teman jadi tahu ya bahwa laptop ini mempunyai segmen untuk para businessman atau enterprise. Jadi memang harganya mahal sesuai dengan kemampuannya yang handal, dimana Lenovo ThinkPad ini cukuplah oke untuk teman-teman semua. Nah, dari hal ini cukuplah menggembirakan. Nah, dengan hal ini jadi pengetahuan kita semua bahwa Lenovo ini cukuplah mahal dan bagus, dimana memang segmentasinya untuk enterprise. Baiklah teman-teman, itu aja impresi Lenovo ThinkPad E14 G4 harga 16 jutaan. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, jaga diri dan kesehatan. No hate and cheers.